Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Suatu hari hiduplah seorang jenderal yang begitu setia dengan rajanya. Macbeth adalah seorang jenderal Skotlandia yang memenangkan banyak pertempuran bagi rajanya. Akan tetapi suatu hari ia bertemu 3 penyihir yang meramalkan bahwa dia akan menjadi raja Skotlandia. Ramalan itu membangkitkan ambisinya untuk menjadi raja. Dia pun pulang dengan memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi raja suatu saat nanti. Ketika pulang, dia menceritakan ramalan itu kepada istrinya. Mendengar kisah suaminya, muncul pikiran jahat dari istrinya untuk merebut raja dan merebut tahtanya. Istrinya berkata ini kepada Macbeth, "Tampaklah seperti bunga yang polos, tapi jadilah ular berbisa di bawahnya." Perkataan ini mengajak Macbeth bersandiwara di tengah pemberontakannya kepada raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Singkat cerita, Macbeth berhasil membunuh raja. Ketika naik singgasana, Macbeth pun puas. Namun, ironisnya, rasa paranoid muncul di dalam benak Macbeth. Akhirnya, Macbeth menjadi raja yang paranoid dan kejam, yang membunuh siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya, termasuk bahkan sahabatnya sendiri. Akibat semua dosa dan darah yang ditumpahkan Macbeth dan istrinya dihantui rasa bersalah dan jadi gila. Akhirnya Macbeth harus dibunuh oleh orang yang pernah menjadi korban kekejamannya. Kisah yang ditulis Shakespeare ini mengingatkan kita tentang horor dari pemberontakan. Pemberontakan bukan saja sebuah tragedi, tapi sebuah lingkaran setan yang bisa mencelakakan diri kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 5 ayat 18-20 yang kita akan baca menggambarkan horor dari pemberontakan bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. "Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa, seperti dengan tali gerobak, yang berkata, 'Baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang Maha Kudus, Allah Israel." Jika Macbeth memberontak rajanya, pemberontakan bangsa Israel tidak hanya ditujukan pada seorang raja, tetapi Tuhan semesta alam. Kita diberikan berbagai jenis dosa yang tergambar dari pemberontakan mereka. Dosa pertama adalah memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Dosa kedua adalah dituliskan adalah menyombongkan diri, menganggap diri bijak dan pintar.
Dosa ketiga adalah dosa kecemaran dan pesta pora yang menghina kekudusan Tuhan. Ada juga dosa ketidakadilan dengan menjilat orang tinggi dan menindas orang kecil. Inilah dosa-dosa yang membuat murka Tuhan. Hari ini juga pun kita sering menemukan dosa-dosa yang sudah dianggap biasa oleh lingkungan kita. Suatu hari saya pernah berkhotbah di remaja, dan seorang remaja pun di dalam ibadah menghampiri saya dan berkata, "Lause, memang benar ya pas ngomong apa yang hari ini dosa bisa dianggap biasa-biasa saja sama sekitar kita. Di sekolahku pun banyak yang SMP, tapi mereka bisa nyebarin video-video porno di grup WA mereka." Seketika dengar itu pun saya semakin yakin bahwa realita yang dikatakan Yesaya pada zamannya yang baru kita baca, hari ini pun tidak terlalu berbeda jauh dari realita yang kita hadapi hari ini. Berkaca dari perkataan remaja ini, mari kita sendiri pun merefleksikan hidup kita. Mungkin begitu banyak hal yang kita temui di dalam keseharian yang kita anggap biasa saja, tapi nyatanya itu adalah dosa di mata Tuhan. Mungkin sekitar kita menganggap memalsukan nota pembayaran itu biasa. Mungkin hari ini menyuap untuk bisa memperlancar proses diplomasi itu wajar. Mungkin hari ini berbuat curang dalam usaha itu wajar, dan banyak hal lainnya yang mungkin sering kita temui yang dianggap wajar. Pertanyaannya mengapa hal-hal tersebut bisa menjadi wajar? Karena dosa memang naturnya adalah memutarbalikkan kebenaran. Dari yang tidak wajar jadi wajar, dan yang wajar pun bisa jadi tidak wajar. Kalau kita mau hidup benar sedikit, kita kadang-kadang akan dapat respons dari lingkungan kita bahwa kita dianggap sebagai orang aneh, orang yang tidak wajar. Dunia ini pun memang menganggap hal yang benar bisa tidak wajar. Tapi apapun yang kita alami saat ini, baik itu merasa kenapa dunia ini tidak adil, kenapa kebenaran itu diputar-balikan. Marilah saat ini kita melihat sekali lagi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap umat-Nya. Khususnya di dalam Yesaya 5 ayat 25-30 yang saya akan bacakan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umat-Nya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah sesungguhnya musuh dari manusia berdosa? Tuhan adalah musuh manusia berdosa. Apakah karena Tuhan ingin memerangi kita? Bukan,
Tapi karena Tuhan harus menegakkan keadilannya, bangsa Israel yang berdosa pada zaman Yesaya akan diserahkan Tuhan kepada musuh-musuh mereka. Oh, kalau begitu apakah Tuhan di sini adalah Tuhan yang kejam? Saya akan menjawabnya dengan coba mengajak kita berefleksi. Apakah yang akan Anda lakukan ketika dikhianati oleh sahabat Anda sendiri? Pertama, mungkin kita akan memaafkannya. Tapi bagaimana jika setelah dimaafkan ternyata dia tetap mengkhianati Anda? Mungkin kedua kalinya Anda masih berkata, "Oh ya, saya masih bisa maafkan." Tapi mungkin mulai diam-diam muncul jarak di antara Anda dengan sahabat Anda. Tapi bagaimana jika tidak hanya 3-4 kali selanjutnya, tapi sepanjang hidup Anda sampai akhir hidup Anda tetap dikhianati? Apakah pada akhirnya Anda masih akan menganggap bahwa pengampunan adalah solusinya? Pengampunan mungkin akan membuat kita sadar sendiri bahwa ternyata perlu ada keadilan di antara Anda dan sahabat Anda. Dia harus menanggung akibat pengkhianatannya. Pada akhirnya kita berpikir ternyata bukan pengampunan permasalahannya. Pengampunan itu selalu ada, tapi permasalahannya adalah pengkhianatan itu sendiri. Pengampunan Tuhan selalu ada. Jika kita melihat bangsa Israel, walaupun dihukum Tuhan pada zaman Yesaya, mereka juga akan dibebaskan kembali dari Babel. Bahkan pengampunan Tuhan sudah diberikan kepada bangsa Israel berulang kali sebelum masa Yesaya. Maka permasalahan bukan terletak pada Tuhan, tapi pada diri manusia sendiri yang memberontak. Oleh karena itulah keadilan Tuhan tetap harus ditegakkan. Namun puji Tuhan, murka Tuhan tidak ditimpakan lagi bagi kita semua. Namun telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Seperti Yesaya 53 ayat yang ke-6 katakan, demikian bunyinya, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Yesus, dialah yang menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Karena pemberontakan kitalah Yesus disalibkan. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari sedang alami saat ini. Mungkin saudara-saudari sedang dikhianati oleh orang terdekat, atau kejadian itu sudah lama kita pendam dan berusaha lupakan. Akan tetapi mari berefleksi bahwa pengkhianatan itu juga sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Bahkan tidak hanya pengkhianatan musuh kita, kita sendiri juga pernah mengkhianati Tuhan dengan berbuat dosa. Namun semuanya itu ditanggungnya di atas kayu salib. Mari saat ini, jika kita masih hidup dengan cara acuh tidak acuh kepada Tuhan, mari kita kembali kepadanya, karena dialah Tuhan yang mengingat kita. Dialah Tuhan yang ingin kita berbalik dari segala pemberontakan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di dalam firman-Mu kami diingatkan bahwa kami adalah pemberontak yang Engkau telah ampuni. Oleh karena itu ajar kami untuk merenungkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu, supaya kami di dalam karunia Yesus yang sudah dicurahkan kepada kami boleh memperoleh dan mensyukuri dan menghidupi karya keselamatan itu. Dan kami boleh juga mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.